Halo, kembali bersama saya Adi Fikri Humaydi di AFH Channel. Channel yang khusus membahas seputar tips bisnis dan usaha. Channel ini cocok untuk kamu yang baru mau belajar bisnis. Di video ini, saya bakal kasih tips cara sukses jualan online buat pemula. Pokoknya video ini saya bikin buat kamu yang baru mau memulai bisnis online. Tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Ngapain dulu dan mesti mulainya dari mana. Jadi, buat kamu yang mungkin lagi merasa seperti itu, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya supaya kamu selalu update video-video yang saya unggah. Oke, terima kasih kamu masih setia di channel ini. Sebelumnya saya ngasih tahu, kalau saya buat video ini bukan berarti saya sudah merasa sukses. Omset saya sudah gede, sama sekali tidak. Video ini hanya berbagi pengalaman saja, langkah dan tips saat saya memulai bisnis online. Jadi buat kamu yang baru pemula, semoga video ini bermanfaat ya. Oke, tips yang pertama untuk memulai bisnis online adalah niat. Mungkin ini kelihatan sepele banget. Niat apaan sih kok dimasukkan ke bagian tips bisnis? Tapi beneran guys, jangan sepelekan soal niat ini. Saat ini posisi kamu mau memulai bisnis online. Tapi kalau misalkan kamu tuh cuma ikut-ikutan, ikut teman, ikut saudara, tetangga, mungkin karena kamu melihat omset mereka besar dari bisnis online, terus kamu jadi tertarik ikut-ikutan bisnis online, ya nggak ada salahnya juga sih. Cuma saran saya, kamu harus mantapkan niat kamu, supaya kamu nggak angin-anginan. Tekad dan langkah kamu bisa kuat dengan niat yang benar. Jualan atau bisnis online itu hasilnya nggak secepat yang kamu kira. Kamu ngiklan sehari, 2 hari belum tentu closing. Bahkan ada yang seminggu, 2 minggu jualannya nggak laku-laku. Jualan online itu nggak kayak kita jual gorengan di pinggir jalan. Selalu laris dan selalu ada pembelinya. Jualan online itu kita harus benar-benar berusaha dan sabar. Apalagi buat kamu yang baru memulai, baru nyemplung istilahnya. Jadi dibutuhkan niat yang benar-benar kuat. Nah, untuk tips yang kedua, tentukan produk. Kalau misalkan kamu sudah memantapkan niat, langkah selanjutnya yaitu menentukan produk. Untuk yang satu ini, saya sarankan produk yang pertama kali kamu jual berdasarkan hobi. Misalnya kamu hobi ngemil, ya coba jualan aneka cemilan. Atau kamu hobinya berenang, coba jual alat-alat atau perlengkapan berenang. Kenapa saya sarankan jualannya harus berdasarkan hobi atau kesukaan? Karena supaya kamu senang melakukannya, dan yang paling penting, kamu tahu produk apa yang kamu jual. Kamu menguasai produk yang kamu jual karena produk tersebut adalah produk yang berkaitan erat dengan hobi kamu. Yang ketiga, konsisten. Konsisten itu pasti selalu ada di setiap tips atau persyaratan suksesnya berbisnis. Tanpa konsisten, apapun yang kamu lakukan tidak akan menjadi besar. Jadi, setelah kamu menemukan produk apa yang mau kamu jual, maka konsistenlah terhadap produk yang kamu jual tersebut. Konsisten promosi, konsisten ngiklan, jangan gampang gonta-ganti produk. Melihat produknya orang lain rame, kamu ikut-ikutan. Lalu ganti produk jualan. Yang akhirnya, branding kamu sulit terbentuk. Nah, tips yang keempat ini sering menjebak para pebisnis pemula, yaitu jangan stok produk. Kalau kamu baru awal-awal jualan sebuah produk, jangan sekali-kali melakukan stok produk. Kamu cukup menggunakan sistem dropship saja kepada si pemilik produk. Kalau produk jualan kamu itu bukan produk sendiri. Sistem dropship akan membuat kamu lebih aman, menjaga kalau seandainya produk jualan kamu mengalami penurunan penjualan. Karena namanya pemula, kita tidak pernah tahu sampai kapan sebuah produk itu bagus penjualannya. Ada yang hari ini bagus, seminggu kemudian penjualannya turun. Produknya nggak laku lagi. Jadi kalau kamu mau nyetok, disarankan jangan banyak-banyak. Atau ya jangan nyetok sekalian. Kalau ada pembelian, kamu cukup minta si produsen kirim langsung kepada pembeli kamu. Lebih simpel dan lebih aman. Tips yang kelima yaitu menemukan supplier yang bagus. Supplier itu ibaratnya adalah sebuah nyawa kamu dalam berbisnis online. Produk dari supplier itu yang akan membuat gimana keberlangsungan bisnis kamu selanjutnya. Saya saranin kamu cari supplier tangan pertama. Kenapa? Ya jelas, supaya selisih keuntungannya lebih banyak. Dan pastinya kualitas produknya bisa lebih terjamin. Gimana caranya mencari supplier tangan pertama? Memang susah-susah gampang sih guys. Susahnya itu kadang kita berhadapan sama orang-orang yang ngaku supplier, bahkan ngaku-ngaku produsen.
Padahal status dia agen bahkan reseller. Jadi harus teliti betul dalam mencari supplier tangan pertama ini. Gampangnya gimana? Ya di zaman serba terbuka sekarang ini, sebenarnya kalau kamu mau sedikit meluangkan waktu di marketplace, banyak kok supplier tangan pertama, bahkan produsen yang menjualkan langsung ke end user. Tapi memang butuh keberanian untuk nego dan berkomunikasi. Biasanya supplier atau produsen itu minta komitmen daya jual kita. Intinya suka ada persyaratan khusus untuk dapetin harga yang lebih murah. Lanjut tips yang keenam, yaitu membuat akun media sosial. Namanya juga bisnis online, nggak mungkin dong kamu jualannya di pasar atau secara canvassing door to door. Bikinlah akun media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WA. Untuk WA, saya saranin kamu pakai WA bisnis. Karena di WA bisnis, kamu bisa membuat katalog produk, balas pesan secara otomatis, dan bisa ngiklan secara berbayar untuk memperluas jangkauan promosi kamu. Tips yang ketujuh, ini jantungnya bisnis, yaitu promosi. Promosi itu harus rutin. Kata kuncinya, rutin promosi, bukan banyak promosi. Oke, punya produk sudah, konsisten sudah, promosi sudah. Yang selanjutnya adalah optimis dan berdoa. Perbesar sikap optimis kamu dan perbanyak berdoa, supaya kamu dipertemukan dengan pembeli yang baik, yang amanah. Pembeli yang tidak hanya sekedar nanya-nanya doang, tapi pembeli yang berani membayar secara cash produk jualan kamu. Oke, seperti itu kira-kira guys. Kalau kamu mau request sesuatu yang kira-kira perlu dibahas di video ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Kita bertemu di video selanjutnya ya.